Engkaulah Yesus Raja kami, Tuhan yang kami nantikan siang dan malam, hadir di hati kami, di pribadi lepas pribadi. Sebagaimana malam hari ini kami datang kepadamu, mengharapkan lawatanmu, mengharapkan firman-Mu, kuasa-Mu turun atas kami, roh hikmat pewahyuan turun atas kami, untuk dapat memahami kehendak-Mu ya Bapa, memahami isi hati-Mu, bahkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau malam hari ini Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di bertata dan berdaulat di atas pujian penyembahan kami. Tuhan, kami sangat percaya bahwa Engkaulah Allah yang ada di hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami merindukan kebenaran firman-Mu berbicara bagi kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau singkapkan rahasia surga bagi kami. Tuhan memberkati kami. Dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, urapi secara khusus juga kami semuanya yang sama-sama pada malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, kita kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan pada saat ini juga ada firman Tuhan yang kita akan buka dan baca, tentunya dari Alkitab kita yang kita pegang, entahkah itu Alkitab yang tertulis dalam buku Alkitab ini atau yang ada di elektronik atau HP Anda. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5. Ini ayat yang sering kali dibaca, sering kali dihotbahkan. Tetapi apakah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita adalah orang-orang yang menjadi seperti yang tertulis di Alkitab ini? Atau sebaliknya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita masing-masing boleh merenungkan kembali ya, nats yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Perikop dari bacaan ini garam dunia dan terang dunia. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca bersama-sama saja. Kita baca bersama ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2-3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ayat yang ke-16 saya bacakan kembali. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini berbicara tentang garam dan terang. Dan kita adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang diumpamakan dengan garam dan terang ini. Ya, kita akan mencari makna dari apa itu garam dan terang. Saya kira semua pada tahu, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menjadi garam dan terang, atau kita hanya sekedar tahu bahwa Alkitab ini tertulis tentang perumpamaan tentang terang dan garam dan terang. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehendaknya sebagai orang Kristen kita harus menjadi garam. Apa itu garam? Dan kita harus menjadi terang. Dan apa itu terang? Di sini dikatakan, ya. Dan tentunya bahwa semua kita yang pernah membaca ini, yang sudah pernah mendengarkan khotbah tentang garam dan terang ini, harusnya memahami dengan baik bahwa hidup kita harus layak,
Ya harus layak. Harusnya kita benar-benar menjadi seperti ayat yang ke-16 dikatakan di sana ya. Namun sebelum kita masuk ke poin-poin lebih lanjut, kita akan masuk dulu di dalam memahami dan mengerti tentang apa itu garam ya. Garam itu kalau kita seringkali khotbah ini saya kira selalu disampaikan seperti itu. Garam itu adalah pemberi rasa, kira-kira seperti itu. Yang satu sisi bahwa makanan yang enak yang dimasak kalau tidak ada garamnya, seenak apapun, mau daging apapun, yang seenak apapun daging itu kalau tidak diberi garam itu akan terasa hambar juga. Makanya selain garam itu adalah penyedap, ya ada hal yang lain dari fungsi garam itu sendiri. Nah, berbicara tentang garam itu sebagai pemberi rasa, kira-kira itulah gambaran kehidupan kita, bahwa hidup kita itu harus menjadi sesuatu yang berarti ya bagi sekeliling kita. Dihidangkan sesuatu sop di atas meja, kalau tidak ada garamnya ya saya kira kurang ukur juga orang memakan sop daging yang seenak pun, enak apapun itu, kalau tidak ada garamnya orang akan berkata bahwa tidak enak ya. Namun dalam hal ini kita akan belajar tentang hal ini, bahwa selain daripada memberi rasa, ini saya singkat-singkatnya aja, juga itu adalah sebagai pengawet. Nah itu juga satu ya, ikan asin kalau diawetkan dengan garam dia akan bertahan lama. Nah kira-kira fungsinya juga sebagai pengawet. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya perlu kita tahu bahwa ternyata fungsi garam tidak hanya memberi rasa, tetapi juga mengawetkan. Nah kalau ada kasih Kristus dalam diri kita, hubungan kita dengan siapapun itu akan awet ya. Hubungan kita dengan siapapun itu akan sangat-sangat terasa. Hubungannya akan erat banget, akan indah banget. Itulah fungsi dari satu sisi, bahwa garam itu juga sebagai pengawet. Coba bayangkan kalau ikan asin ya dibakar juga tanpa garam bisa. Ikan dikeringkan tanpa garam juga bisa. Tapi itu tidak tahan lama. Tapi jika ikan dikeringkan dengan diasinkan, itu akan tahan lama dan nikmat juga dimakan. Ya, kadang-kadang ya ikan asin aja yang dibakar atau digoreng itu udah cukup enak dengan makan nasi panas-panas. Ya, nah selain daripada garam itu memberi rasa sebagai penyedap, ya, memberi rasa sebagai penyedap, juga garam sebagai pengawet. Tetapi garam itu juga fungsi yang lain itu menjadi pupuk, penyubur. Ya, perlu kita tahu bahwa garam itu juga adalah pupuk. Ya, saya teringat mertua saya ya di kampung, ini cerita dari istri saya, bahwa mertua saya itu menanam jeruk, di mana jeruk yang asam selalu diberikan garam dan ditaburkan di sekelilingnya. Sehingga akhirnya buah dari jeruk yang asam itu menjadi manis. Jadi juga sebagai pupuk, tapi juga mengubahkan rasa. Nah, coba di tumbuhan aja, tanaman aja bisa berubah rasanya. Dari rasa asam menjadi rasa manis, gitu Bu. Ibu Ida. Kira-kira begitu. Dan bahwa memang benar bahwa garam itu menjadi pupuk juga. Jadi itulah fungsi garam. Nah, kira-kira gambarannya demikianlah dengan kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang memberi rasa kepada sekeliling, ya, yang memberi dampak yang nikmat kepada sekeliling. Dan juga garam itu menjadi suatu pengawet. Dan kita ini sebagai garam dunia, kita juga harus menjadi orang yang menyambungkan antara satu dengan yang lain, membawa damai antara satu dengan yang lain. Ya, itulah kira-kira gambarannya sebagai pengawet. Tetapi juga bahwa kita juga adalah orang yang memberi suatu dampak, yang menyuburkan, yang memberi sukacita. Itu yang tadi dibilang sebagai pupuk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau garam itu sudah tawar, dengan apakah kita asinkan?
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan sesuatu yang penting dari hubungan kita dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dia mau datang menguduskan kita, melayakkan kita, sehingga akhirnya kita akan menjadi suatu gambaran yang hidup. Kalau kita kembali kepada surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus, ya 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-2 dan ke-3. Ya, bahwa kita adalah suratan Kristus yang berdampak, yang berdampak untuk memberi rasa, untuk memberi hubungan yang indah dengan sesama kita. Bahwa kita ini adalah sesuatu yang harusnya menghidupi kebenaran itu. Bahwa hidup kita ini dihidupi kebenaran supaya berdampak positif kepada kondisi dan keadaan sekeliling kita. Yang kedua, berbicara tentang ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Nah, yang kedua adalah bicara tentang terang. Nah, tadi kalau bicara garam, kita harus memberi rasa, menjadi pengawet, pengawet dan menjadi pupuk, ya. Nah, ini berbicara tentang terang. Dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca lebih lanjut di ayatnya yang ke-15 di sana, tidak mungkin kita menyalakan pelita dan kita taruh di bawah gantang. Tetapi pelita itu harusnya kita taruh di atas kaki dian, sehingga akhirnya bisa menerangi sekeliling. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini juga fungsi terang, bahwa kita menerangi sekeliling kita. Tidak mungkin terang itu kita sembunyikan di dalam sarung kita. Ya, karena kita akan terbakar sendiri. Ya, tetapi terang itu kita akan taruh di atas kaki dia. Nah, berbicara tentang terang itu yang ditaruh di atas kaki dia itu adalah bicara tentang pelita. Pelita itu yang dimaksud dengan pelita itu adalah saudara dan saya. Karena hidup kita yang telah dihidupi oleh firman itu menjadi terang. Kira-kira seperti itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia ini. Dan keterang Yesus itu sudah menyala di seluruh dunia, yaitu dalam hidup saudara dan saya. Dan kitalah yang harus membawa terang itu untuk supaya kita menerangi dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin, tidak mungkin tersembunyi, dikatakan di sana. Nah, kalau kita ini sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kehidupan kita yang benar, maka hidup kita itu tidak mungkin tersembunyi. Pastinya hidup kita akan dapat dilihat oleh semua orang. Kembali lagi tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-2 dan ke-3. Kamu adalah surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak tolong deh dibuka deh. Dalam 2 Korintus 3, seringkali ini 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan demikian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sampai di situ dulu. Bahwa kita ini adalah suratan Kristus, suratan Kristus yang hidup, yang hidup. Dalam hal ini dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, kalau firman Tuhan itu tertulis di dalam hati kita, di dalam hidup, sudah diperdagingkan dalam kehidupan kita, itu yang dimaksud tadi. Pelita yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau hidup kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, itu tidak akan dapat tersembunyi. Itu pasti akan menerangi sekeliling. Dia akan, otomatis dia akan menerangi sekeliling. Nah, itulah yang disebut bahwa kita membawa terang. Kita harus berdampak kepada sekeliling kita. Yang gelap akan diterangi. Artinya kita akan berdampak membawa sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa itu bisa dibaca oleh semua orang. Dan orang yang membaca kehidupan kita yang benar itu menjadi akan menjadikan kita sebagai teladan. Kita akan menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Terang itu tidak mungkin tersembunyi lagi.
tetapi kita akan membawa cahaya pelita itu atau terang itu menerangi sekeliling kita. Dan ini dampak positifnya, bahwa orang-orang di sekeliling kita akan melihat kebenaran dalam diri kita. Dengan demikian kehidupan kita berdampak secara positif di sekeliling kita. Itulah yang dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh daging, pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kita tadinya disebut orang Kristen, tapi hidup kita tidak dihidupi oleh firman. Ini disinilah yang sebenarnya banyak orang tanpa sadar mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau hidup kita hidup di dalam kebenaran, maka kita disebut terang dan kita disebut garam dunia. Oleh sebab itu, jagalah hidup kita supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Tapi jika hidup kita memberikan suatu dampak positif kepada sekeliling, memberikan terang, memberikan cahaya yang menerangi sekeliling kita, ini pastinya akan membawa dampak positif sekeliling kita. Memberikan rasa yang nikmat kepada sekeliling kita. Memberikan suatu hubungan, membangun suatu hubungan yang baik kepada sesama kita. Itulah sebenarnya fungsi kita sebagai anak-anak yang membawa terang dan memberi rasa nikmat kepada sekeliling kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-16 terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan yang jahat. Tetapi banyak orang yang kelihatan yang jahatnya. Ya, karena memang kelihatan banget. Banyak orang itu, tidak bisa disembunyikan. Tetapi kembali lagi, biarlah kita membawa suatu dampak yang baik, yang positif di sekeliling kita. Supaya kita menerangi sekeliling kita. Supaya kita bercahaya di depan orang. Supaya orang-orang sekeliling kita melihat perbuatan-perbuatan kita yang benar. Dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Dengan demikian kehidupan kita yang benar akan berdampak kepada sekeliling kita, yang akhirnya semua orang sekeliling kita akan memuliakan Tuhan kita, yaitu Bapa di surga. Ya, demikian saya kira firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Sungguh Engkau Tuhan yang kami dambakan senantiasa hari lepas hari dalam kehidupan kami, supaya kami hidup oleh kebenaran firman-Mu, dan hidup kami membawa dampak suatu perubahan bagi sekeliling kami. Kami boleh membawa terang-Mu dan kami memberi rasa buat sekeliling kami. Dengan demikian firman-Mu boleh dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Penjabaran tentang kebenaran firman-Mu, hamba terbatas, tetapi hamba tahu bahwa Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup untuk datang memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami semua yang ada di Mesbah Doa ini, baik yang online saat ini maupun yang akan menyaksikan siaran tundanya. Tuhan yang memberkati kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.